Hey fellas, guys, mates, friends or whatever. How is the weather? I hope y'all feeling good, like him. 안녕하세요. Hello. Hi. How you doing, man? You're a god? Yeah. Let's start it, shall we? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model-model Perencanaan Pembelajaran Bahasa. Nama saya Patricia Melani. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian terkait model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Baik, saya Nur Amalia Putri akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa, berpusat pada siswa, otentik, kontekstual, dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model penyingkapan atau discovery learning. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu tentang suatu permasalahan atau suatu yang sebenarnya ada namun belum mengemuka dan menemukan solusinya, berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga siswa memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Alur kegiatan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, memberi stimulus atau stimulation. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, mengumpulkan data atau data collecting. Berikutnya, mengolah data atau data processing. Lalu, memverifikasi atau verification. Dan yang terakhir, menyimpulkan atau generalization. Yang kedua yaitu model penemuan atau inquiry learning. Model penemuan merupakan suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Berikut alur kegiatan pembelajaran dalam menggunakan metode penemuan. Mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar kepada siswa, bagaimana mengamati berbagai fakta atau fenomena. Mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih siswa mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban dapat melatih siswa dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan, sehingga siswa dapat memprediksi dugaan yang paling tepat sehingga dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis sehingga siswa dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Yang ketiga yaitu model berbasis masalah atau problem based learning (PBL).
Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Alur kegiatan PBL sebagai berikut. Mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Lalu ada model berbasis proyek, Project Based Learning, PJBL. Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki, melatih berbagai keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan konkret. Alur kegiatan pembelajaran dalam PJBL sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, lalu mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan yang terakhir, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Saya Flaviana Amon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran menurut Bruce dan Martha Weil. Joyce dan Martha Weil pada tahun 1986 mengemukakan tentang pengertian model pembelajaran, yaitu sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, Bruce Joyce dan Martha Weil menjelaskan 4 kelompok besaran model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, model interaksi sosial atau the social interaction family. Tujuan penggunaan model ini antara lain untuk membangun hubungan kerjasama interaktif dan produktif di antara siswa. Model ini dapat dilakukan melalui kerjasama berpasangan, kerjasama dalam kelompok, bermain peran atau belajar di dunia nyata, misalnya tentang kondisi sosial tertentu. Macam-macam model interaksi sosial yaitu ada investigasi kelompok, bermain peran, penelitian jurisprudensial, latihan laboratoris, dan juga penelitian sosial atau social inquiry. Lalu yang kedua, model pengolahan informasi atau the information processing family. Model ini dirancang agar siswa dapat menggunakan olah pikirnya untuk menggali berbagai informasi, melakukan analisis data, dan juga mengolahnya. Melalui model pengolahan informasi, siswa dapat memperoleh suatu pengetahuan atau pemahaman tentang konsep tertentu. Adapun macam-macam model pengolahan informasi, yaitu ada pencapaian konsep, berpikir induktif, latihan penelitian, pemandu awal, memorisasi, pengembangan intelek, dan juga penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu model personal atau the personal family. Model ini dimulai dengan pengarahan guru terhadap siswanya tentang pemahamannya masing-masing. Pengarahan dapat dilakukan melalui berbagai pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya permasalahan tentang tantangan atau keinginan yang harus dicapai. Macam-macam model personal yaitu pengajaran tanpa arahan, model sinetik, latihan kesadaran,
dan juga pertemuan kelas. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu model modifikasi tingkah laku atau the behavioral system family. Model ini memberikan pembelajaran melalui suatu tugas atau perbuatan yang harus dilakukan siswa untuk memperoleh suatu pengalaman dalam menentukan atau memilih solusi pemecahan masalah yang dihadapi siswa tersebut, sehingga siswa memiliki kompetensi tertentu. Adapun macam-macam model modifikasi tingkah laku yaitu ada belajar tuntas, pembelajaran langsung, belajar kontrol diri, latihan pengembangan keterampilan dan konsep, dan juga latihan asertif. Jadi itu tadi ada 4 model-model pembelajaran menurut Bruce dan Marsawai, yaitu ada model interaksi sosial, pengolahan informasi, model personal, dan yang terakhir model modifikasi tingkah laku. Saya Sri Devisari, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran quantum teaching. Quantum teaching merupakan proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Pembelajaran quantum teaching mencakup petunjuk untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang pengajaran, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. Langkah-langkah pembelajaran quantum teaching adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhkan. Guru membuat pertanyaan tentang kemampuan siswa dengan memanfaatkan pengalaman siswa dan mencari tanggapan, manfaat, serta komitmen siswa. Guru membuat strategi dengan melakukan aplikasi ataupun cerita tentang pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, alami. Guru memanfaatkan pengetahuan dan keingetahuan siswa berdasarkan pengalaman siswa dan mampu mengasah otak siswa agar dapat menyelesaikan masalah. Siswa dapat memahami informasi ataupun kegiatan serta memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, namai. Pemberian nama atau simbol-simbol atau identitas dengan mendefinisikan suatu pertanyaan. Guru mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi belajar dengan menggunakan gambar, warna, alat bantu, kertas atau alat yang lainnya. Siswa dapat mengetahui informasi, fakta, rumus, pemikiran, tempat, dan sebagainya berdasarkan pengalaman agar pengetahuan tersebut berarti. Yang keempat, demonstrasikan. Guru memberi peluang untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan siswa ke dalam pembelajaran yang lain dan ke dalam kehidupannya. Siswa dapat memperagakan atau mengaplikasikan tingkat kecakapan dengan pelajaran. Yang kelima, ulangi. Guru mengulangi hal-hal yang kurang jelas bagi siswa. Siswa dapat dengan mudah memahami dan mengetahui pelajaran tersebut. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengajarkan pengetahuan kepada siswa. Yang keenam, rayakan. Mengadakan perayaan bagi siswa akan mendorong siswa memperkuat rasa tanggung jawab dan mengamati proses belajar sendiri. Perayaan tersebut akan mengajarkan siswa mengenai motivasi belajar, kesuksesan, langkah menuju kemenangan. Pujian yang didapatkan akan mendorong siswa agar tetap dalam keadaan bersemangat dalam proses belajar mengajar. Saya Resiana Munda, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kemampuan HOTS melalui model pembelajaran. Pembelajaran yang disajikan sebaiknya dapat memotivasi siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis sesuai dengan karakteristik tiap mata pelajaran, serta memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS. Karakteristik pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir HOTS antara lain sebagai berikut. Mengundang peran aktif siswa, mendorong aktivitas fisik dan mental siswa lebih tinggi, mendorong kreativitas peserta didik, memecahkan masalah dan menemukan solusi. Terbuka peluang bagi siswa menggunakan teknik, media, dan peralatan yang beragam. Siswa menggunakan pengetahuan, emosi, keterampilan, dan ekspresi lainnya dari sudut pandang beragam. Pengetahuan yang dikembangkan pada dimensi konseptual dan prosedural yang mendorong tumbuhnya keterampilan metakognitif. Kemudian, didesain dalam kondisi nyata atau hampir nyata, situasi baru yang terduga hingga situasi baru yang tak terduga. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan model pembelajaran.
Model pembelajaran dikembangkan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan pencapaian dan pengembangan kompetensi siswa yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka sebuah model pembelajaran yang dikembangkan memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendorong siswa untuk interaktif dalam pembelajarannya, baik dengan gurunya, antar sesamanya, maupun antar dirinya dengan sumber belajar. Kemudian yang kedua, memberikan inspirasi kepada siswa untuk lebih meningkatkan kreativitas dan keingintahuannya terhadap pemahaman suatu konsep dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi maupun dalam kegiatan lain dan dapat meningkatkan sifat percaya diri. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang konseptual dan kolaboratif. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis. Kemudian yang terakhir, memadukan antara pemahaman materi ajar atau content knowledge dan pemahaman cara mendidik atau pedagogical knowledge yang membaur menjadi satu dan perlu dimiliki oleh seorang guru. Puta, mi hada madrina dijo que sí. Este de aquí me hizo llorar. Este otro me dice marica. Este otro de mí piensa mal. Esto es lo que hago cuando me chingan. Voy a encerrarlos bajo la tierra. Nadie va a comer y de hambre morirán. Madre, quiero saber en verdad quién soy yo. Y sí, tal vez tengo un síndrome. Que alguien traiga mis pelucas verdes.